Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Label, dari tempat produksi bel sekolah otomatis, mau menjelaskan cara set jadwal sama fungsi dan kegunaan dari alat bel sekolah otomatis yang saat ini kita lihat. Untuk alat bel sekolah otomatis ini terdiri dari dua fungsi. Yang pertama fungsi MP3, yang kedua fungsi otomatis. Nah, di sini kita bisa masuk ke buku petunjuk halaman kedua. Di sini ada bagian-bagiannya, tombol-tombolnya apa aja. Jadi semuanya sudah dijelaskan ya, nanti tinggal dibaca aja. Ada untuk perpindahannya. Misalkan ini mode otomatis, untuk perpindahan ke mode manualnya tinggal dipencet tombol yang ini. Jadi kalau dipencet ke bawah ini manual nyala atau MP3, kalau misalkan ini dipencet ke atas ini otomatis yang nyala. Nah, kita jelaskan dari yang manual dulu. Untuk mode manual kita ada tombolnya di sini dari 1, 2, 3 sampai tombol 9 sama 0. Ini untuk masukin kodenya, dan daftar nadanya yang ini daftar nada mode manual. Jadi daftar nada ini khusus untuk yang manual. Dan untuk pengganti tombol yang di alat juga bisa menggunakan remote. Contohnya di sini ada nomor 57 Hari Merdeka, tinggal ditekan 5 sama 7 gitu. Jadi kalau misalkan sudah kalau misalkan sudah ditekan nanti dia langsung bunyi. Bisa di alat juga, misalkan kita mau putar senam, misalkan di senamnya itu ada nomor 264 misalkan. Tinggal 2, 6 sama 4 begitu aja. Dengan catatan alat ini bisa berbunyi jikalau sudah terhubung ke speaker. Speakernya bebas, mau bentuk corong atau mau misalkan bentuk speaker seperti ini juga bisa gitu. Yang pasti kalau mode MP3 atau mode manual dipencet kode yang di sini, bisa dipencet di alat, bisa dimasukkan via remote, nanti dia bakal bunyi gitu. Untuk memori mode manual ini dia menggunakan memori microSD, dan tempatnya ada di sini nih yang ditutupi dengan stiker, jadi biar nggak lepas, jadi saya tutup dengan stiker gitu. Sekarang kita ke mode otomatis. Untuk mode otomatis kita tinggal pindah dulu ininya ke mode auto. Di mode auto ini dia dilengkapi dengan 3 tombol nih, ada enter, ada down, ada up. Jadi ini untuk ke bawah, ini ke atas, ini untuk tombol menu sama tombol OK. Dan semuanya sudah dijelaskan di buku petunjuk, ini tinggal dibaca-baca aja. Semuanya lengkap, ada ilustrasinya juga. Jadi sebenarnya nggak lihat video tutorial ini juga, kalau misalkan lihat dibaca di buku juga, ini sebenarnya sudah sangat mudah dipahami gitu. Karena di sini ada langkah-langkahnya, ada tutorialnya juga. Kita masuk ke cara set tanggal. Jadi ini bukan set jadwal ya, cara mengatur tanggal. Seandainya tanggal yang di sini kereset atau misalkan baterainya habis gitu. Untuk caranya tinggal ditekan enter, masuk ke menu setting jam dan kalender. Nah, ini untuk sekedar tanggal aja. Nah, kalau misalkan sudah begini, ini untuk ngatur ke atas, ini untuk ngatur ke bawah. Kalau sudah tinggal di enter lagi. Ini sama, ini ke atas, ini ke bawah. Tuh. Sama, tinggal di enter lagi, ini sama. Jadi fungsinya sama. Ini enter itu bisa oke sama menu gitu. Kalau ini untuk perpindahan aja. Nah, kalau misalkan jam dan kalendernya sudah tepat, berarti kita masuk ke hari aktif. Tekan enter, menu keduanya itu ke bawah.
hari aktif, ditekan lagi enter. Nah, untuk bel yang akan kita jadwalkan, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu untuk yang mau bunyi itu harus diaktifkan harinya. Caranya begini, Senin ini udah oke, kalau misalkan posisinya masih 0, kita pencet jadikan oke gitu. Kalau sudah oke, dibiarkan aja. Ini cek udah oke. Jadi semuanya harus oke kecuali Minggu dibikin 0 gitu. Nah, kalau hari aktifnya sudah dicek, sekarang kita cek langsung ke set jadwal pelajaran. Untuk set jadwal pelajaran, kita masuk aja ke menu ketiga, ada menu set jadwal pelajaran, tekan lagi enter. Nah, untuk menu set jadwal pelajaran ini ada hari, kita bisa memilih mau setting hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi yang muncul itu yang hari aktifnya diaktifkan. Nah, karena Minggu tadi dibikin 0, jadi dia nggak muncul gitu. Kita coba masuk lagi ke menu set jadwal pelajaran. Di sini kita coba masuk untuk hari Senin dulu. Hari Senin. Nah, hari Senin misalkan kita contohnya mau set jam 6.30, misalkan jam 6. Jadi ini untuk jamnya, ini untuk lagunya. Kita setting contohnya jam 6.30. Nah, untuk daftar lagunya, untuk menu mode otomatis itu daftar lagunya bukan yang ini. Jadi daftar lagu mode otomatis bukan yang ini, karena ini di judulnya juga udah ada tulisan khusus mode manual gitu. Nah, untuk otomatis daftar nadanya ada di buku halaman 13. Jadi di halaman terakhir. Ini untuk daftar nada mode otomatis. Jadi kita tentukan dulu jamnya baru lagunya. Nah, lagunya lihat di sini. Contohnya jam 6.30 lagunya nomor 2 contohnya gitu. Misalkan untuk ke jam keduanya misalkan mau jam 7.10 contohnya. Untuk lagunya nomor 11 jam pertama contohnya, kayak gitu aja terus. Jadi inti untuk pindah, ini untuk pilihnya gitu. Misalkan mau nomor berapa, jamnya dulu misalkan jam 9.00 misalkan lagunya mau nomor 12 contohnya. Nomor 12 nanti ada bunyi jam kedua. Ini cuma simulasi aja. Kalau nanti masukin jadwalnya terserah di sekolah, mau jam berapa, mau nomor berapa, terserah di sekolah gitu. Kalau misalkan sudah dijadwal, contohnya kita sudah menjadwal sudah sampai J13, contohnya sudah masuk semua jadwalnya, kita sisanya tinggal dibikin 00 aja sisanya. Jadi sisanya dibikin kosong-kosong aja sampai batas J20. Nanti dia kalau sudah masuk J20, nanti dia ada tulisan save. Jadi kalau ini belum ada tulisan save, berarti jadwal belum tersimpan. Nah, kalau sudah masuk J20, dia ada tulisan save, nanti dia masuk ke hari selanjutnya, hari Selasa. Kita jadwalkan lagi hari Selasa. Hari Selasa contohnya contohnya jam 6. Jadi enter nih untuk pindah gitu. Jam 6.55 contohnya. Jadi tiap hari ini jadwalnya bisa beda-beda. Jam 6.55 enter lagi. Misalkan lagunya nomor 4, misalkan lagunya nomor 4 misalkan. Jadi tergantung daftar nadanya itu tergantung yang ini. Mau nomor berapa daftar nadanya gitu. Nah, untuk memudahkan cara set jadwal supaya lebih cepat, kita ada bagusnya dibikin rumus. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Contoh bikin rumusnya seperti ini. Kita tulis Senin,
nomor 1, nomor 2, 3. Jadi bunyi pertama J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7. Nah, ditulis di sini misalkan 06, ini jam ya, 55. Contohnya lagunya nomor 2, 07, 00, misalkan nomor 3, atau 08.30 jamnya misalkan nomor 04. Jadi yang di sini dimasukin, jadi lihat jadwalnya terus lihat lagunya. Nah, kalau misalkan sudah ditulis seperti ini, cara masukin jadwalnya itu lebih cepat karena kita cukup lihat kertas ini aja. Gak harus buka buku petunjuk, gak harus lihat jadwal. Jadi kalau sudah ada rumus begini pasti lebih cepat cara set jadwalnya gitu. Nah, kalau misalkan sudah di set, kita ini udah masuk semua gitu. Sisanya seperti tadi kita bikin 00 aja sampai J20 sampai ada tulisan save gitu. Jadi kalau misalkan belum ada tulisan save, dia belum bisa tersimpan jadwalnya. Kita terus aja. Nah, kalau misalkan contohnya kita sudah dijadwalkan semuanya, kita bikin standby aja seperti ini, karena nanti dia kalau sudah masuk jamnya dia bakal bunyi sendiri gitu. Jadi nggak usah lagi dipencet-pencet kalau untuk mode otomatis ini. Terus kalau misalkan kita mau pulang, tinggal dimatikan aja. Karena kita misalkan pulang sekarang jam 14, misalkan jam 14 lebih, misalkan udah sore. Nah, ketika besok pagi dinyalakan, dia nggak bakalan harus nyeting lagi. Dia bakalan langsung jamnya itu ke jam 6. Karena di dalamnya itu ada semacam baterai yang koin. Buat apa, untuk waktunya dia udah pakai RTC gitu. Jadi nggak harus di set lagi jadwalnya, nggak harus lagi di set jamnya. Jadi ini nanti langsung bakal berubah sesuai dengan waktu dinyalakan. Misalkan saya kirim dari sini hari Senin jam 3 sore dikirim ke JNT, nyampe tujuan misalkan hari Rabu jam 5 sore. Nah, ketika Bapak di sana di tujuan itu menyalakan alatnya, dia bakalan langsung ke hari Rabu jam 5 sore begitu. Untuk mode otomatis ini, untuk daftar nada yang ada di sini, dia memakai sama, untuk filenya itu ada di dalam microSD, dan khusus mode otomatis microSD-nya di sini. Jadi tinggal ditekan bisa dicabut microSD-nya. Dan microSD mode otomatis ini daftar nadanya masih bisa ditambah dengan ini, ada cara-caranya di halaman ke-12, cara memasukkan file lagu ke dalam microSD. Jadi sebenarnya tinggal dibaca aja bukunya. Sebenarnya nggak usah dibikinkan video tutorial seperti tadi. Dengan membaca buku ini juga insya Allah kita langsung bisa menggunakan alat ini sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan gitu. Cuman saya sengaja dibikinkan videonya supaya lebih memahami alatnya dan lebih lancar penggunaannya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.